Selamat siang pada teman-teman dan Bu dosen. Kami dari pimpinan perusahaan PT Suryajaya Tbk pada siang hari ini akan mempresentasikan mengenai perusahaan kami, mulai dari profil, visi misi, bisnis model, hingga susunan jabatan direksi dan komisaris. Kepada Surya, silakan memulai penjelasannya mengenai profil perusahaan kami. Berikut adalah profil kami, yaitu tentang kami. PT Suryajaya Tbk ini dibentuk untuk menjawab pertanyaan maupun masalah infrastruktur di bidang pariwisata. Seiring dengan perkembangan zaman, baik di bidang pariwisata sudah sangat luas. PT Suryajaya ini siap untuk bergerak dan menjawab masalah infrastruktur di bidang pariwisata. Yang berikutnya yaitu visi dan misi. Menjadi perusahaan inovatif dan kreatif untuk pertumbuhan kelanjutan, misi menjalankan kinerja yang berkualitas dan inovatif mengacu pada kebutuhan zaman, dan yang terakhir memberikan pelayanan yang profesional. Tujuan terbentuknya dari visi dan misi ini yaitu yang pertama, membuat pelanggan atau customer puas dengan pelayanan yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, membuat customer tertarik dengan kinerja yang berkualitas. Berikutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, yaitu masalah dan solusi. Ya, kemudian perusahaan kami ini berfokus pada masalah terkait pariwisata, di mana banyaknya infrastruktur pariwisata yang belum terkelola dengan tepat. Belum terkelola dengan tepat tuh seperti misalnya akses menuju area wisata tuh masih belum bisa diakses dengan mudah, misalnya pakai mobil tuh susah gitu, masih harus jalan jauh. Karena masih banyak yang dikelola secara mandiri oleh penduduk sekitar. Kemudian perusahaan kami menawarkan solusi dengan memberikan pelayanan infrastruktur yang berfokus pada pariwisata untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, nah, kenapa harus dilakukan sekarang? Karena hingga saat ini infrastruktur pariwisata untuk Indonesia itu tingkat kualitasnya bisa dibilang masih sangat rendah, kecuali untuk daerah-daerah seperti Bali yang memang sudah mendapat atensi cukup besar. Sedangkan sebenarnya masih banyak potensi pariwisata yang bisa diambil dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya ada dari berikutnya bisa dilanjutkan besar pasar. Baik, saya akan menjelaskan besar pasar. Dari titik masalah tadi, perusahaan kami yang bergerak di bidang infrastruktur pariwisata memiliki potensi yang besar. Pada target perusahaan kami akan berfokus kepada daerah yang memiliki tingkatan tertinggi untuk potensi pariwisata terlebih dahulu, kemudian ke tingkatan selanjutnya hingga seluruh daerah di Indonesia. Dengan strategi ini, perusahaan kami bisa berjalan dengan baik dan kepercayaan investor terhadap perusahaan kami bisa meningkat, dan perusahaan kami bisa tetap menjadi yang tertinggi dari perusahaan rival. Oke, selanjutnya. Berikutnya bisa dilanjutkan pada bagian kompetisi. Baik, kompetisi. Dari segmentasi pasar tadi, perusahaan kami juga memiliki penilaian material di tingkatan tertinggi dan juga pelayanan yang kami berikan berkualitas kepada customer perusahaan kami. Sehingga perusahaan kami pun bisa menjadi yang tertinggi dalam persaingan infrastruktur. Ya, selanjutnya. Berikutnya bisa dilanjutkan pada produk. Untuk produk yang perusahaan kami jalankan saat ini ada dua jenis, berupa barang dan jasa. Jasa yang perusahaan kami tawarkan berupa pelayanan konsultasi untuk customer yang ingin menjalankan pembangunan dalam skala yang besar,
seperti contoh tempat wisata, jembatan, jalan tol yang menunjang untuk menuju ke tempat pariwisata tersebut. Selanjutnya, Berikutnya bisa dilanjutkan pada model bisnis. nah ini untuk selanjutnya, untuk model bisnis kami, untuk perusahaan kami lebih fokus kepada infrastruktur yang berkaitan dengan tempat wisata. Contohnya bisa berupa akses jalan yang menunjang menuju tempat wisata tersebut atau tempat wisata tersebut. Untuk produk barang yang kami jalankan merupakan proyek pembangunan infrastruktur internal. Salah satu teknis pengerjaannya adalah perusahaan kami mencari investor untuk pembangunan tempat wisata. Setelah itu pembangunan tempat wisata selesai, perusahaan kami menawarkan kepada perusahaan yang sudah lama bergerak secara profesional di bidang pengelola tempat wisata. Setelah terjual, kami tetap meminta hak milik sebesar 15% sehingga kami memberikan atau menjual kepemilikan infrastruktur pariwisata tersebut sebesar 85% saja. Sehingga perusahaan kami tetap mendapat pendapatan yang bersifat pasif. Selanjutnya, Berikutnya yaitu adalah penjelasan tim. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan tim dari perusahaan Surya Jaya Tbk ini. Kami terdiri dari 3 posisi direksi dan 1 posisi Dewan Komisaris, serta 1 sekretaris perusahaan. Pada posisi Presiden Direktur, kami ada Surya Kurniawan Kristanto, yang memiliki tugas antara lain 1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan memimpin manajemen perusahaan agar semua kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan visi misi. 2. Mengawasi dan menelaah manajemen resiko, sistem pengendalian internal perusahaan, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 3. Memimpin sumber daya manusia, teknik, dan komunikasi perusahaan. Pada jabatan Presiden Komisaris, ada Maximus Romi Kristianto. Tugas dari Presiden Komisaris di antara lain 1. Memberikan perintah pada perusahaan dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan. 2. Memastikan agar sumber keuangan cukup. Kemudian pada posisi Direktur Keuangan ada Vincentius Ranuradharma yang memiliki tugas antara lain 1. Memastikan kesesuaian kegiatan keuangan perusahaan dengan perundang-undangan nasional dan internasional. 2. Memastikan perdokumentasian seluruh kegiatan administrasi keuangan. Kemudian pada posisi Direktur Operasional ada Mose Yesawilo yang bertugas antara lain 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan, mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional. Kemudian pada posisi Sekretaris Perusahaan ada Frankie Tulus Halomuan Situmorang yang mempunyai tugas antara lain 1. Memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi perusahaan dengan pihak internal dan eksternal. 2. Mengadministrasikan dokumen perusahaan. 3. Membina hubungan antar lembaga. 4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum korporasi. 5. Serta menjamin ketersediaan informasi kepada stakeholders. Pada struktur organisasi kami memiliki beberapa divisi, dan prinsip yang kami jalankan pada kepengurusan birokrasi kami antara lain yaitu efisiensi dan efektivitas. Kami memastikan adanya visi dan misi dari atas sampai ke bawah atau dari hulu ke hilir bisa tersampaikan dengan baik. Kami juga membuat SOP yang sudah dinilai dan sudah ditimbang ya sesuai dengan visi misi perusahaan dan juga cocok dengan karyawan kami. Baik, selanjutnya. Berikutnya setelah penjelasan dari tim tadi, dilanjutkan ke bagian keuangan. Kemudian pada keuangan, pendapatan perusahaan kami mempunyai pemasukan tertinggi, yaitu pada tahun 2010
yang terletak pada bidang jasa pelayanan dan konsultasi atau dari divisi konsultasi. Kemudian pemasukan terendah kami terjadi pada tahun 2002 yang terletak pada proyek internal. Dua hal ini kami jadikan sebagai masukan, sebagai evaluasi untuk kedepannya, untuk meninjau bagaimana arah perusahaan dan terus-menerus mentransformasi untuk bisa mencapai produktivitas yang optimal. Baik, selanjutnya. Baik, sekian dan terima kasih kepada teman-teman dan Ibu dosen. Kami dari segenap pimpinan perusahaan Suryajaya Tbk mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Semoga pemaparan materi dan presentasi mengenai perusahaan kami bisa diterima baik dan dipahami baik oleh teman-teman sekalian. Selamat siang.